Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibul Akbar, NPM 2211060017. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS praktikum mata kuliah administrasi jaringan dengan dosen pengampu Ibu Nurfiana Eskom Mkom. Jadi tugas yang akan saya kerjakan adalah membuat simulasi jaringan pada 5 gedung dengan network yang berbeda dengan peralatan sebagai berikut. Jadi untuk di gedung 1 yang digunakan adalah 4 komputer, 2 laptop, 1 access point, dan 1 hub. Untuk gedung 2, 2 komputer, 4 laptop, 2 access point, dan 1 hub. Untuk gedung 3, 4 komputer, 3 laptop, 2 access point, dan 1 hub. Gedung 4, 2 komputer, 4 laptop, 2 access point, dan 1 hub. Dan untuk yang gedung 5, 4 komputer, 5 laptop, 1 access point, dan 1 hub. Dengan menggunakan 1 switch dan 1 main router untuk konfigurasi VLAN. Jadi dikarenakan ujung NPM saya ganjil, maka yang akan saya kerjakan adalah yang bagian ini, NPM ganjil ya. Untuk gedung satunya menggunakan IP gateway 192.168.0.1. Untuk gedung 2 menggunakan IP gateway 2, gedung 3 4, gedung 4 8, dan untuk gedung 5 menggunakan IP gateway 192.168.10.1. Jadi karena untuk mempersingkat waktu, rangkaiannya telah saya buat dan ini sudah sesuai ya. Untuk gedung 1, 4 komputer, 2 laptop, 1 access point, dan 1 hub ya, dan selanjutnya juga begitu. Untuk gedung 1 saya menggunakan VLAN 10, gedung 2 VLAN 20, gedung 3 VLAN 30, gedung 4 VLAN 40, gedung 5 VLAN 50. Dan untuk IP gateway-nya untuk gedung 1 192.168.1.0.1 melalui port fast ethernet 0/2 switch. Untuk yang gedung 2 IP gateway-nya 192.168.2.1. Untuk gedung 3 192.168.4.1. Untuk gedung 4 IP gateway-nya 192.168.8.1, dan untuk yang gedung 5 192.168.10.1. Jadi perlu diingat untuk port yang kita gunakan jangan sampai lupa, karena kita akan menyetingnya melalui CLI di switch dan juga di main router. Jadi untuk gedung 1 melalui port fast ethernet 0/2, gedung 2 fast ethernet 0/3, gedung 3 fast ethernet 0/4. Untuk gedung 4 melalui port fast ethernet 0/5, dan untuk yang gedung 5 melalui port fast ethernet 0/6. Lalu untuk yang mengarah ke main router melalui fast ethernet 0/24. Jadi setelah kita melakukan pengkabelan selanjutnya, yaitu menyetingnya di switch melalui CLI, dan untuk CLI nya sudah saya buat kurang lebih seperti ini. Pertama-tama kita masuk dulu ke konfigurasi terminal. Caranya dengan perintah ENA. ENA ini adalah enable. Selanjutnya ketik configure terminal atau bisa disingkat conft. Selanjutnya untuk VLAN 10 kita beri nama gedung 1, VLAN 20 kita beri nama gedung 2, 30 gedung 3, untuk VLAN 40 gedung 4, dan untuk VLAN 50 gedung 5. Setelah itu kita tutup. Selanjutnya untuk port fast ethernet 0/2 yang mengarah ke gedung 1, kita atur modenya mode akses. Jadi untuk yang mengarah ke gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4 hingga gedung 5 kita gunakan mode akses. Dan kita beri VLAN ID-nya ya di ujung.
di ujung. Setelah mengatur mode akses, selanjutnya kita beri ID ya pada VLAN-nya. Setelah kita mengatur mode port yang mengarah ke gedung 1 hingga ke gedung 5, selanjutnya kita atur untuk port yang mengarah ke main router, yaitu pada port fast Ethernet 0/24. Kali ini modenya kita berbeda ya, tidak menggunakan mode akses, yaitu mode terang. Jadi mode terang itu memungkinkan lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu port. Jadi seperti yang terlihat ya, hanya satu port yang mengarah ke main router. Jika sudah, selanjutnya kita nyalakan semua port yang baik yang mengarah dari gedung 1, gedung 2, sampai gedung 5. Kita nyalakan dengan cara kita ketik portnya interface fast Ethernet 0/2, kemudian masukkan perintah no sh atau no shutdown hingga port fast Ethernet 0/24. Jika sudah, selanjutnya kita setting main routernya. Dan untuk setting routernya kurang lebih hampir sama ya, langkah yang pertama seperti setting switch. Yang pertama kita masuk konfigurasi terminal dulu, ketik perintah enable, kemudian conf t. Nah selanjutnya karena kita menggunakan port gigabyte 0/0, jadi di sini kita tulis interface giga 0/0 titik 10 ya. Dan untuk titik 10 ini VLAN ID-nya. Selanjutnya kita masukkan perintah encapsulation dot 1q.10. Jadi ini adalah standar tagging atau penandaan VLAN pada Ethernet frame. Jadi gunanya untuk menandai paket yang berasal dari VLAN tertentu dengan menambahkan VLAN ID pada setiap frame yang melalui port terang. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masukkan IP address-nya. Untuk VLAN 10, tadi IP address-nya menggunakan gateway 192.168.0.1 ya. Jadi untuk VLAN 10 kita samakan, selanjutnya sampai ke gedung 5. Jika sudah kita setting sampai ke interface gig 0/0 titik 50, jadi titik 50 ini adalah VLAN 50. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting IP DHCP untuk setiap gedungnya. Sarannya yang pertama adalah kita ketikkan perintah IP DHCP pool, kemudian masukkan gedung 1. Untuk VLAN 10 tadi pertama kita setting di switch-nya adalah dengan nama gedung 1, kemudian untuk yang gedung 2 juga untuk VLAN 20 nya juga kita beri nama gedung 2 dan sampai gedung 5. Setelah kita memasukkan alamat atau nama gedungnya, selanjutnya kita setting networknya ya, 192.168.2.0 dan untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default routernya kita masukkan yang ini 192.168.0.1. Kemudian kita lakukan langkah yang sama hingga gedung 5. Setelah selesai, kemudian kita nyalakan port gigabyte 0/0 pada router dengan cara kita tuliskan INT atau interface gigabyte 0/0, kemudian kita enter, kemudian masukkan perintah no sh atau no shutdown. Setelah itu kita exit, dan terakhir adalah masukkan atau ketik perintah IP routing. Setelah itu exit, tutup.
Setelah itu kita atur semua IP configuration pada PC ini menggunakan IP configuration DHCP. Jadi seperti yang terlihat untuk PC 0 mendapatkan IP 3.0.3. Kemudian untuk yang gedung 2, untuk yang PC 1 dia mendapatkan IP 2.3. Dan untuk yang gedung 3 mendapatkan IP 4.4. Untuk yang PC gedung 4 mendapatkan IP 8.2. Dan untuk yang gedung 5 mendapatkan IP 10.3. Jadi untuk alamat jaringannya sudah sesuai semua. Kelima gedung ini menggunakan jaringan yang berbeda. Kemudian selanjutnya kita setting access point dengan cara kita masuk ke menu config. Setelah itu masuk ke menu internet dan untuk IP configuration-nya pilih yang wireless AP, yaitu agar melanjutkan IP yang telah didapatkan melalui DHCP. Setelah itu kita setting SSID-nya, kita sesuaikan. Untuk gedung 1 saya menggunakan SSID gedung 1. Kemudian untuk authentication-nya menggunakan WPA2PSK. Setelah itu kita setting passwordnya. Dan untuk menghubungkannya ke laptop, kita masuk ke menu desktop. Setelah itu PC wireless, kemudian masuk ke menu connect, kemudian kita cari nama SSID access point-nya. Untuk gedung 1 saya beri nama gedung 1, jadi kita cari saja gedung 1. Gedung 1, kemudian klik connect. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Setelah itu klik connect. Untuk semua PC dari gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4 hingga gedung 5 sudah saya atur IP configuration-nya menggunakan IP configuration DHCP. Jadi semua gedung ini sudah mendapatkan IP address masing-masing. Sebagai contoh untuk PC pada gedung 3, PC 9 mendapatkan IP address 192.168.4.4. Dan untuk yang gedung 5, PC 15 mendapatkan IP address 192.168.10.4. Jadi selanjutnya kita tes kirim pesan dan apakah sudah terhubung antara gedung 1, gedung 2, gedung 3 hingga gedung 5. Kita coba untuk laptop 0, tes koneksi ke PC 8 gedung 2. Dan berhasil koneksinya. Selanjutnya kita coba tes dari PC 11 ke PC 13 gedung 5. Dan koneksi telah berhasil. Selanjutnya kita coba dari laptop 11 ke PC 7 gedung 1. Berhasil. Dan kita coba lagi untuk laptop 1 gedung 2 ke main router. Bisa dilihat sukses. Baik, jadi demikian praktikum simulasi jaringan pada 5 gedung dengan network yang berbeda dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun tingkah laku dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.